Menurut kamu dengan, kebahagiaan yang dibanggakan pemerintah ini, skor tertinggi katanya. Sebenarnya kan itu sebenarnya indeks kemakmuran ya, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu, satu dari 6 instrumennya untuk menilai kemakmuran, sebuah negara dan secara akumulatif memang Indonesia nomor satu. Tapi sekali lagi perlu dilihat satu persatu, karena itu banyak tuh ada namanya kebajikan, kemudian mental health, kemudian juga soal financial yang ternyata negatif ya nilainya. Jadi menurut kamu pidato presiden soal membanggakan orang Indonesia paling bahagia di dunia tidak ada kaitannya dengan prestasi kinerja pemerintah? Apakah kita bahagia karena kebijakan atau prestasi dari kinerja pemerintah, atau memang itu adalah sikap dasar kita sebagai warga negara? Layaknya tadi indikator-indikatornya kalau dikeluarkan. Karena kalau melihat kinerja pemerintah berdasarkan indikator tadi, maka sebutlah misalnya salah satunya tentang kebebasan. Apakah masyarakat hari ini cukup bebas, optimis dalam melihat masa depan? Sebutlah misalnya kalau anak muda berarti melihat masa depannya di dunia pekerjaan. Berapa banyak hari ini lulusan S1 yang akhirnya pengangguran, S2 pengangguran. Atau misalnya persepsi korupsi. Bagaimana hari ini anak muda melihat korupsi itu menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Bagaimana misalnya kalau bicara tentang kita melihat hukum. Bagaimana hari ini hukum disahkan diam-diam dan itu mempengaruhi persepsi publik terhadap bagaimana kita bernegara dan suatu aturan ditetapkan. Maka bukankah itu adalah kinerja pemerintah yang menjadi standar kita dalam melihat apakah ini bahagia kita nomor satu ini based on kinerja pemerintah atau memang dasarnya kita yang memang punya kelapangan hati dan generosity yang tinggi. Maka sudah saatnya hari ini kita melihat ini secara objektif. Dalam hal ini Sherly pribadi dan Sherly yakin banyak masyarakat yang yakin bahwa justru ketika kita menyampaikan masukan atau kita melihat ini ada hal yang masih bisa dioptimalkan dari kebijakan ini untuk sampai pada titik maksimalnya, itu justru karena kita ingin pemerintah show off dengan kapasitasnya dalam kinerja, dalam membuat kebijakan, karena kan memang itu Kak, itu ruangnya gitu. Sedangkan kita masyarakat adalah yang akan pertama mendapatkan impact dari kebijakan itu, yang kedua ikut mengevaluasi, dan yang ketiga jangan salah karena rakyat ternyata ikut menyumbang ribuan triliun tiap tahunnya dari pajak PPH. yang iya dari PPH, mulai dari kehidupan sehari-hari, pakaian, benda-benda yang kita beli di minimarket. Jadi wajar kalau rakyat akhirnya dalam waktu belakangan melihat ini bahagia versi siapa ya? Versi kita, warga bantu warga, misalnya konteksnya bencana Sumatera kemarin. Kita yang gampang bersyukur, kita yang cepat merasa cukup, kita yang generosity-nya memang tinggi. Atau memang bahagia ini adalah impact dari kerja-kerja pemerintah. Oh, impact dari kinerja pemerintah, tapi kamu kayak tanda tanya begitu. Kamu nggak bikin titik, kamu nggak bikin tanda seru. Kamu menggantung, Shirley. Jadi menurut kamu, karena tadi kan kamu yang menyinggung soal katakanlah pengangguran. Jumlah pengangguran itu sebenarnya memang di Indonesia itu tertinggi se-ASEAN, by the way. Jadi itu harusnya jadi catatan besar. Sampai sekarang Indonesia itu investor yang masuk kecenderungannya padat modal bukan padat karya. Jadi lapangan kerja semakin sempit. Jadi saya sendiri juga kasihan ya sama generasi muda sekarang, bayar kuliahnya mahal ya Cheryl ya. Biaya pendidikan mahal, ada orang tua apalagi yang dari kampung tadi dari desa-desa kan mereka biasanya berjuang, berkorban, jual tanah misalnya untuk menyekolahkan anak, tapi ternyata lapangan kerja tidak ada, ujung-ujungnya jadi tanpa mengedilkan sebuah profesi, tapi kan ekspektasi sarjana maunya kerja kantoran, katakan begitu. Nah, itu pengangguran. Tapi di kemiskinan sebenarnya secara data, Shirley, tadi karena kamu yang singgung, turun seperti yang kamu bilang dalam setahun. Kita sandingkan Maret 2025 dengan Maret 2024, itu turunnya sekitar 1,37
7 juta orang. Penurunan kemiskinan ini kamu tidak menganggap bisa dibanggakan oleh pemerintah? Ya, itu jawabannya tadi. Penurunan ini apakah memang karena jumlah masyarakat miskin menurun atau kita memainkan alat ukur sehingga jumlahnya menurun. Maka kita butuh untuk melihat ini sebagai sesuatu yang objektif. Apa sebetulnya tujuan? Kalaupun bahagia kita nge-state, kita menyampaikan bahwa ya kita adalah warga yang bahagia, kita adalah yang adil dan makmur. Pertanyaannya siapa yang mendapatkan keadilan, kemakmuran itu? Kalau konteksnya adalah bahagia, siapa yang mendapatkan kebahagiaan itu? Kalau dengan memainkan alat ukur, measurementnya, kemudian kita bisa menembus sekian persen tadi, that's not the destiny of this country. Itu bukan goal dan tujuan dari negara ini dari pertama didirikan. Makanya dalam hal ini kita bisa punya persepsi yang sangat luas untuk ini. Maka kalau kembali ke 80 tahun yang lalu, Indonesia itu tujuannya kemana sih? Kita ada di perahu yang sama apa enggak sih? Maka jelas ini semua sebetulnya adalah untuk kita semua, untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang. Maka kembali ke yang tadi Kak Ilona sampaikan, apakah ini bukan sebuah keberhasilan? Keberhasilan bagi siapa? Bagi rapot tahunan pemerintah atau bagi masyarakat? Karena kalau dilihat kenapa angka ini bisa menurun, maka per Maret 2025, yang tadi sempat kita diskusi Kak, per Maret 2025 itu angka masyarakat yang disebut miskin itu kan kurang lebihnya adalah ketika berpenghasilan 609.160 per kapita. Artinya kalau kita per bulan gitu ya, artinya sekitar 20.000 per hari. Itu untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk makan. Transportasi. Logikanya Kak, 20.000 dapat nggak untuk itu semua? Artinya kita menekan masyarakat untuk dapat angka itu sehingga tertulis datanya bahwa wah berkurang nih. Itu tujuan ya. Atau kita benar-benar mengejar prosperity itu sebagai makna yang bisa diamini oleh semua dalam hal ini mayoritas lah. Kalau semua mungkin kita terlalu memukul rata. Tapi kalau mayoritas kan masyarakat ketika mendengar kita adalah bangsa yang masyarakatnya paling bahagia, kita semua akan iya Pak, saya sekarang udah bisa sekolah, saya tamat kuliah ternyata tidak sesulit itu mendapat pekerjaan. Iya Pak, anak saya ternyata bisa punya pendidikan yang layak. Iya Pak, ternyata hari ini kita semakin yakin bahwa korupsi di negara kita mulai turun gitu. Nah, ini yang saya pikir menjadi pertanyaan kritis kita semua.